Halo konco, video ini merupakan video lanjutan part kelima dari manhwa yang berjudul Ultimate Evolution Begin by Awakening the King of Monster. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Begini ceritanya. Setelah invasi gelombang bis Swan Lake di kota Ancheng dimenangkan pihak manusia, dari kejadian itu 1 bulan telah berlalu. Untuk mengenang pengorbanan dari wali kota Huang, patung beliau pun dibuat. Kita lalu melihat Yihe yang sedang duduk santai sambil melihat berita mengenai apa yang terjadi 1 bulan terakhir, dan begini isi beritanya. Total ada 18 kota di seluruh negara Xia yang diserang oleh gelombang bis. 12 kota diantaranya telah sepenuhnya jatuh. Di kota Guansan muncul Secret Realm tingkat S. Itu membuat seluruh kota diselimuti kabut abu-abu yang tidak bisa dideteksi. Organisasi Pejuang Nasional Great Xia Peacok mengirimkan 30 martial artis tingkat Xuan serta 5 ahli Grandmaster di bawah pimpinan Grandmaster Du Jingming untuk menyelidiki lokasi tersebut. Invasi gelombang bis kali ini sangat tidak normal. Bahkan Secret Realm tingkat S pun muncul. Martial artis terkuat Xia, National Guardian level, Fu Hongsheng saat ini mengepung di luar area kota Guansan. Namun, belum terlihat ada martial artis yang berhasil keluar dari sana. Karena hal tersebut, Lu Fengsheng memutuskan untuk masuk ke dalam kota Guansan. Dan akhirnya setelah 8 jam, ia yang terluka parah keluar bersama 2 master yang selamat. Sejak saat itu, negara Xia menetapkan kota Guansan sebagai zona larangan hidup ke-11 di dunia. Seluruh kota dengan 1,8 juta penduduk dinyatakan tewas. Setelah membaca beberapa berita itu, Yihe menyadari kelangsungan hidup umat manusia di planet Blue Star ini telah diambang kepunahan. Kemudian, dari tempat Yihe, kita lalu berpindah ke kediaman keluarga Liu untuk mengetahui percakapan Yihe dengan Bunda Qinlan. "Halo Bunda, bolehkah aku meminta bantuanmu?" tanya Yihe melalui telepon. Berbaring santai Tante Qinlan menjawab telepon dari Yihe. Ia bertanya apakah bantuan itu adalah untuk mempelajari 2 teknik martial art milik keluarga Liu yang tersisa. Di balik telepon, Yihe menjawab jika ia ingin meminta bantuan untuk membeli beberapa magic core dengan atribut tanaman yang berkualitas tinggi. Mendengar itu, Bunda Qinlan berkata, "Magic core tipe tanaman itu sangatlah langka, apalagi untuk magic core yang berkualitas tinggi. Kalau kau memang menginginkannya, apa yang bisa kau berikan sebagai gantinya?" Menjawab hal itu, Yihe berkata, "Setiap tahun saat masuk kuliah di Universitas Huadu, selalu ada ujian untuk mahasiswa baru. Aku bisa membentuk tim dengan Liu Qingzu dan membantunya meraih peringkat pertama." Mendengarkan, Bunda Qinlan lalu berkata, "Kau jangan terlalu meremehkan para jenius dari provinsi dan kota lain. Jika membandingkan kemampuan Liu Qingzu dengan pendaftaran di tahun sebelumnya, Qingzu jauh di bawah mereka. Walaupun kau telah mengalahkan Qingzu saat ujian sebelumnya, jika patokannya seperti itu, kau masihlah tertinggal dari para jenius yang ada di luar sana. Walaupun hanya melalui telepon." Perkataan itu tetaplah menyakitkan. Merasa diremehkan, Yihe berkata, "Bunda, menurut keyakinan saya, kamu hanya bisa menggantungkan harapan kebangkitan keluargamu padaku. Untuk itu, aku bisa menulis surat perjanjian. Jika aku tidak bisa meraih peringkat pertama di ujian masuk, aku akan datang ke keluarga Liu di masa depan untuk bekerja seperti sapi demi membalas semua bantuan yang sudah kau berikan." Mendengar tawaran tersebut, Bunda Qinlan kemudian menjawab, "Hehehe, jadi kau mau bekerja seperti sapi ya? Baiklah, untuk sementara aku akan membantumu." Selesai dengan obrolan via teleponnya, Yihe lalu pergi menuju rumah sakit. Di sana, suatu hal yang tidak terduga terjadi.
Semua ini masih berkaitan dengan insiden gelombang bis. Yihye yang merupakan pemain utama dari insiden itu telah membuatnya menjadi cukup terkenal. Wah, cepat, lihat, itu Yihye. Ku dengar dia banyak mengalahkan bis dalam invasi gelombang bis sebelumnya. Yihye, bolehkah aku minta tanda tanganmu? Yihye, maukah kau bertukar nomor telepon denganku? Ya, begitulah suasana yang Yihye dapatkan sebelum ia memasuki rumah sakit. Lalu, setelah semua itu, tentang tujuan Yihye datang ke tempat ini, ia ingin menjenguk Chuzhou. Melihat Chuzhou diperban di sekujur tubuh membuat Yihye tertawa. Bukankah ini si paling ganteng di kota Ancheng? Chuzhou, akhirnya kau juga kena batunya hari ini. Hahaha. Ternyata di ruangan tersebut Luo Xuan juga dirawat. Ia lalu menyapa Yihye. Ragu, Yihye lalu bertanya, siapakah dia sebenarnya? Merespon, Luo Xuan kemudian berkata jika ia adalah lawan tanding pertama Yihye saat di babak kualifikasi ujian akhir sebelumnya. Mendengarnya, Yihye terkejut, bukan karena perkataan Luo Xuan, namun ia terkejut melihat Luo Xuan yang telah kehilangan satu kakinya. Jangan menatapku seperti itu. Cara kalian melihatku seolah-olah aku sudah tamat. Aku bisa menjalani operasi rekonstruksi anggota tubuh. Kalau tidak memungkinkan, aku masih bisa pasang prostetik tempur keluaran terbaru dari perusahaan Laserbeard. Mendengar perkataan tersebut, Yihye berpikir jika Luo Xuan adalah orang yang hebat dan ia pantas dihormati. Tidak lama, handphone Yihye berbunyi. Itu merupakan panggilan dari petugas penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Wadu. Halo Yihye, kami ingin memberitahu bahwa Universitas Wadu akan memulai semester lebih awal 1 bulan. Dan dalam 3 hari ke depan, kereta khusus akan menjemput para maba. Tidak hanya Yihye, Chuzhou juga mendapatkan panggilan telepon dari Universitas Wadu dengan isi percakapan mereka yang juga sama. Selesai menerima teleponnya, Yihye berpikir, sebelum kuliah, ada satu hal yang harus kulakukan. Lalu, dari sana beberapa hari kemudian, kita dibawa kembali ke lokasi pertempuran terakhir Yihye melawan bis gorila. Karena ledakan nuklir telah menghasilkan awan jamur raksasa yang mengangkat ratusan ton debu ke lapisan awan. Kini langit di atas Swan Lake dan wilayah sekitarnya seluas beberapa kilometer persegi telah tertutup oleh awan abu yang sangat tebal, dan itu membuat dunia di bawahnya tampak seperti malam yang abadi. Begitulah narasi dari narator. Kita kemudian melihat Yihye dengan transformasi di molanya. Ia ternyata sedang melakukan kultivasi, atau lebih tepatnya Yihye menyerap radiasi nuklir yang ada di sana. Pemberitahuan sistem pun muncul. Infinite Monster Template, Host Yihye, Template Mad Demon Emperor Dimola, Compatibility 38,9%, Colossal Titan, Compatibility 90%. Pertarungan melawan bis gorila membuat compatibility dengan template Dimola meningkat sebesar 1,5%. Itu sudah angka yang sangat tinggi. Ditambah lagi dengan radiasi nuklir dan sisa energi dari reaksi fisi atom di tempat ini. Ini benar-benar telah menjadi tanah suci untuk pelatihan. Lewat pelatihan 3 hari ini, compatibility kedua templateku bertambah lebih dari 6 poin lagi. Peningkatan yang luar biasa terlihat. Begitulah perkataan Yihye. Kemudian ia langsung pergi dari sana. Dari sana kita lalu berpindah ke stasiun kereta api. Terlihat Chuzhou telah berada di sana. Ia lalu merasakan aura yang cukup kuat mendekati terminalnya. Pancaran sinar terlihat di langit. Dan ternyata itu adalah Yihye yang datang dengan sangat terburu-buru. Melihat kedatangan Yihye, orang-orang di sana takjub dibuatnya. Komentar-komentar tentang mereka yang sangat bangga akan semua pencapaian Yihye bisa terdengar di sana. Tidak memperdulikan, Yihye lalu berkata di dalam hatinya, "Kota Ancheng, aku akan segera meninggalkan tempat ini. Ini adalah perhentian pertamaku sejak aku melakukan perjalanan lintas dunia.
Ini juga merupakan titik awal perjalanan baruku. Selamat tinggal kota Ancheng. Ayo pergi ke Huadu. Setelahnya, kereta pun berangkat. Di dalam gerbong kereta, Yihe yang sangat bersemangat kemudian berdiri melihat penumpang lain yang ada di sana. Yihe lalu bertanya ke Chuzhou tentang apakah semua penumpang di kereta ini adalah siswa-siswi tingkat juara utama. Menjawab, Chuzhou berkata, selain para siswa-siswi terbaik dari setiap provinsi dan kota, kereta ini juga dikawal oleh beberapa orang martial artis yang kuat. Mendengar hal tersebut, Yihe yang ternyata telah mengaktifkan magnetic field kemudian berkata di dalam hatinya, memang ada beberapa orang kuat di sini, tapi bisa menahan 3 jurus dariku tidak lebih dari 5 orang saja. Tepat setelah Yihe memikirkan hal tersebut, sebuah pengumuman terdengar. Peringatan level 1, peringatan level 1. Kereta Huadu diserang oleh musuh tidak dikenal. Mendengar pengumumannya membuat penumpang yang ada di satu gerbong bersama Yihe menjadi gelisah. Komentar dan asumsi liar bisa terdengar dari mulut mereka. Semua itu tentu ada alasannya. Tidak lain karena insiden invasi gelombang bis yang melanda hampir di seluruh benua. Sementara itu, Chuzhou bertanya, apakah yang mereka berdua harus lakukan dengan keadaan ini? Yihe yang sedikit kelelahan kemudian berkata, jika hal ini terlalu menyebalkan, padahal ia ingin beristirahat selama di dalam kereta ini. Namun, semua itu hanyalah rencana awalnya, dan tentunya bukan Yihe namanya jika hal mengancam seperti ini bukan menjadi urusannya. Ayo kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Dan begitulah perkataan Yihe sebelum seseorang tiba-tiba datang dari arah gerbong depan dengan keadaannya yang cukup mempenasarankan. Musuh sudah berhasil merebut 3 gerbong di depan. Mereka menguasai semacam domain khusus, bisa menarik orang ke dalam ruangan terpisah. Jadi dampak pertempurannya tidak menyebar keluar. Di dalam sana ada musuh mengerikan yang sedang memburu semua orang. Para guru yang mengawal kita, mereka semua sudah pergi ke alam baka. Mereka bekerja sama untuk mengeluarkanku dari domain itu agar aku bisa memberitahu kalian untuk segera lari. Ini bukanlah latihan. Begitulah perkataan maba ini yang bernama Zhou Jinxian. Mendengar semua penjelasan itu membuat mereka yang ada di sana terdiam sejenak. Mana buktinya? Kau bilang ada bahaya di depan. Tunjukkan buktinya sekarang. Mendengar ucapan tersebut, Yihe dan Chuzhou langsung berbalik ke arah sumber suara. Dari banyaknya maba yang ada di sana, kenapa hanya kau saja yang berhasil keluar? Aku punya teman dekat di gerbong depan sana. Kekuatannya cukup untuk merebut posisi teratas murid baru. Aku tidak bisa percaya kau bisa keluar sedangkan dia temanku tidak bisa keluar. Menambahkan ucapannya, orang ini juga adalah seorang maba yang bernama Yan Zhengxiong. Maba lain yang ada di sana kemudian membenarkan apa yang dikatakan Zhengxiong. Dan tanpa memperdulikan maba lainnya, Zhengxiong beserta beberapa maba yang mendukungnya kemudian pergi menuju ke gerbong depan. Zhou Jinxian lalu bertanya, apakah benar kau yang bernama Yihe? Mendengar itu, tentunya Yihe langsung waspada. Ia lalu mengaktifkan magnetic field untuk melihat ada tidaknya keanehan dari maba ini. Alasan Yihe melakukannya karena ia sama sekali tidak mengenal Zhou Jinxian. Sebenarnya ada seorang gadis bernama Liu Qingzu yang menunjukkan fotomu padaku. Dia memintaku memberitahumu jangan sekali-kali pergi ke gerbong depan, kata Zhou Jinxian lagi, yang itu membuat Yihe langsung terkejut dibuatnya. Zhou Jinxian lalu memberikan informasi lain mengenai Liu Qingzu, di mana ia juga mendapatkan pertolongan darinya, mendapatkan semua informasinya. Tentunya Yihe tidak akan membiarkan Liu Qingzu mendapatkan masalah. Ini menjadi tanggung jawabnya, sebab ia telah berjanji ke Bunda Qinlan untuk menjaga Liu Qingzu. Ketika mereka berdua hendak pergi ke gerbong depan, Zhou Jinxian tiba-tiba mencegat.
Lalu apa yang dilakukan Yihe? Tanpa banyak basa-basi, Yihe langsung memberikan pukulan hangat penuh cinta ke perut Zhao Jinxian. Dan karena hal itu juga, mereka berdua akhirnya bisa pergi ke gerbong depan. Sesampainya mereka berdua di sana, sebuah portal misterius terlihat di sana. Mencoba mengetes portalnya, Yihe kemudian melemparkan sebuah koper. Melihat tidak ada dampak kerusakan selain koper itu terserap masuk ke dalamnya. Tanpa pikir panjang, Yihe dan Chuzhou akhirnya masuk ke dalam portalnya. Apa yang terlihat? Itu hanyalah ruangan gelap dengan jalan kecil yang mengarah ke sebuah cahaya. Walaupun mereka berdua masuk bersama-sama, namun setelah berada di dalam, Yihe terpisah dari Chuzhou. Karena keadaannya tidak bisa menjelaskan hal apapun, Yihe memutuskan untuk pergi menuju cahaya di ujung jalannya. Kembali, Yihe dipindahkan ke tempat lain. Dan sekarang apa yang ia lihat hanyalah bangunan-bangunan tinggi yang sudah porak-poranda. Yihe kemudian menggunakan magnetic field. Namun, skill itu sama sekali tidak memberikannya apapun. Memikirkan cara lain, Yihe lalu melompat menuju ke bangunan tertinggi yang ada di sekitar sana. Dan tanpa menunggu direalisasikannya 7 juta lapangan pekerjaan, Yihe melepaskan serangan ke udara dengan tujuan memancing siapapun keluar dari persembunyian. Dengan ledakan yang cukup besar itu, apa-apaan ledakan besar ini? Sebenarnya ini ulah siapa? Astaga naga, warrior ini kemunculannya terlalu mencolok. Begitulah komentar dari mereka yang terjebak di dalam dimensi tersebut. Sementara itu, di salah satu lantai gedung, siluet dari seseorang yang sangat familiar terlihat. Itu pasti Yihe. Orang itu padahal sudah kubilang jangan biarkan dia masuk ke sini. Ya, itu Liu Qingzu. Dan dengan begitu, apa yang diceritakan Zhao Jinxian saat melarang Yihe untuk tidak masuk ke dalam dimensi ini telah terkonfirmasi kebenarannya. Kembali ke posisi Yihe, setelah melepaskan ledakan energi, dari belakang, sosok makhluk misterius terlihat mendekat. Dan ketika kamera difokuskan, kita bisa melihat itu adalah manusia bertopeng babi dengan parang di tangannya. Dan untuk memudahkan, kita panggil saja dia Zodiak Babi. Tidak ada perang argumen, Yihe langsung melesat dengan energi nuklir di tangannya, siap untuk dilepaskan. Merespon, Zodiak Babi juga telah bersiap dengan parangnya. Bersama mereka berdua melepaskan serangan. Zodiak Babi nampak kepalanya telah terbakar. Dia terkena pukulan energi nuklirku tepat di wajahnya. Tapi kenapa ia baik-baik saja? Pikir Yihe menilai situasinya. Jika Zodiak Babi terkena serangan di kepala, Yihe juga terkena serangannya, di mana perutnya telah tertusuk parang. Kau pasti tidak menyangka jika regenerasiku secepat ini kan? Hanya dengan ototku sudah bisa menjepit pedangmu. Kau pasti kesulitan untuk menariknya. Kekuatanmu memang tidak terlalu kuat, tapi senjatamu ini loh, itu cukup unik, seolah bisa mengabaikan pertahananku. Sebenarnya, kau ini makhluk apa? Kata Yihe lalu membuka mulut Zodiak Babi. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah, dengan penuh cinta, Yihe menembakkan energi nuklir tepat ke mulut Zodiak Babi. Asal kau tahu, aku ini orang yang sangat jujur. Kalau aku mengatakan akan menghancurkanmu, maka itu pasti akan kulakukan. Mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat Yihe telah mengalahkan Zodiak Babi. Dari kepala Zodiak Babi, Yihe menemukan sebuah liontin. Jangan-jangan ini ujian dari Huadu, mengalahkan monster terus mendapatkan item. Pikir Yihe menyimpulkan kemungkinannya. Liontin ini gunanya apa ya? Apakah aku harus mencari banyak orang bertopeng dan merebut liontin dari dalam kepala mereka? Ini seperti game FF yang dimainkan para bocil saja, kata Yihe lagi. Dan tepat setelah ia mengatakannya, anak panah melesat dari belakangnya.
Menggunakan aura dari martial art Bodybone Demon Prison, Yi-He menahan serangan anak panahnya. Dan dari sana kita bisa melihat siluet makhluk yang telah menyerang Yi-He dari belakang. Aku paling benci serangan mendadak seperti ini. Mengatakan hal tersebut, Yi-He lalu bersiap untuk melakukan serangan balasan. Namun, tanpa diduga, serangan kejutan tusukan tombak keluar dari lantai tempatnya berpijak. Dan bersamaan dengan itu, makhluk yang menggunakan senjata crossbow juga melepaskan serangan beruntun. Akibatnya, Yi-He harus menerima kenyataan jika tubuhnya telah bocor di sana-sini. Kalian pikir bisa mengirimku ke alam baka semudah ini? Naif sekali. Mengatakan hal tersebut, dan apa yang Yi-He lakukan selanjutnya adalah Yi-He langsung bertransformasi ke bentuk kolosal Titan-nya. Kemudian melepaskan bogem mentah ke makhluk yang telah menyerangnya dari bawah lantai. Akibat serangan itu, bangunan tempat mereka bertarung langsung runtuh begitu saja. Dan kejadian ini juga disaksikan beberapa orang yang terjebak di dalam dimensi ini. Aku ingin melihat sebenarnya siapa orang ini yang hampir membuatku jadi sate Madura, kata Yi-He yang sudah kembali ke wujud manusianya. Di sana, secara tidak terduga, padahal sudah mendapatkan serangan seperti itu, makhluk tersebut ternyata masih selamat. Sekarang kepala kelinci, apakah ini ujian zodiak? Ungkap Yi-He menilai makhluk yang ada di hadapannya. Tidak ada acara sapa menyapa. Zodiak kelinci mengambil posisi, bersiap melakukan serangan. Melompat ia mengarahkan tombaknya. Merespon hal tersebut, Yi-He menendang. Namun dengan sangat mudah, zodiak kelinci bisa menghindarinya. Dan tanpa diduga, sialan, makhluk ini bisa melakukan kungfu. Mengomentari gerakan zodiak kelinci, Yi-He telah kehabisan langkah dengan mata tombak yang sudah mengarah tepat di wajahnya. Akan tetapi, Ice Wall. Ya, serangan tombak zodiak kelinci dipatahkan dengan tembok es yang tiba-tiba muncul melindungi Yi-He. Tidak hanya itu, kemunculan es batu itu juga telah mengurung pergerakan zodiak kelinci. Yi-He, serahkan kelinci ini padaku. Itu adalah Chuzhou datang untuk membantu, dan tanpa menunggu tanggapan dari Yi-He, Chuzhou langsung melakukan serangan. Tidak tinggal diam, zodiak kelinci lalu melakukan counter attack, melepaskan serangan tombak beruntun yang membuat mata tombaknya seolah menjadi banyak. Namun, di mata Chuzhou, serangan itu bukanlah apa-apa. Dengan mudah, ia membekukan mata tombak dari zodiak kelinci. Kemudian, tanpa memberikan kesempatan, Chuzhou melepaskan tenaga dalamnya, dan itu membuat zodiak kelinci terhempas ke belakang. Ketika zodiak kelinci berpikir jika semua serangan itu bisa ia atasi, ketika itu juga ia sadar ajal sudah ada di depan matanya, berbentuk tangan raksasa. Ya, dengan sangat cepat Yi-He menangkap zodiak kelinci. Bahkan tidak hanya sampai di situ, Yi-He lalu melepaskan serangan laser nuklir yang tentunya itu membuat zodiak kelinci pergi ke alam baka. Setelah beres dengan zodiak kelinci, kita kembali dulu ke beberapa menit sebelum kejadian ini. Di sebuah gedung, suasananya kembali hening. Apakah orang bodoh yang datang dengan kehebohan sebelumnya itu telah mati? Aku rasa dia sudah mati. Orang-orang bertopeng itu, mereka sangat kuat. Bahkan dengan kita yang bekerja sama, mereka bahkan tidak terluka. Terlebih senjata mereka itu bisa menembus semua pertahanan. Orang yang datang dengan menembakkan meriam cahaya sebelumnya itu, dia terlalu sombong. Aku yakin dia pasti berasal dari kota kecil yang kumuh. Sampai di sini, apa yang mereka bicarakan tentunya itu tentang Yi-He. Lalu obrolan mereka kembali berlanjut. Sejujurnya, para juara dari kota besar itu, mereka benar-benar berada di level yang berbeda dari anak-anak yang berasal dari kota kecil. Aku dengar Yan Zhengxiong dan Ouyang Ze dari kota Modu.
lalu Lan Yuxi dari kota Sendu, dan Xin Chen dari Pulau Liuli. Mereka semua sudah mulai memburu orang-orang bertopeng. Aku benar-benar tak tahu bagaimana mereka bisa melakukannya. Aku yakin ketua mahasiswa baru kali ini pasti terpilih dari salah satu di antara mereka. Tapi menurut data yang ada, ketua mahasiswa baru dari setiap angkatan selalu berasal dari Huadu. Dibandingkan dengan para jenius dari Huadu, para siswa dari daerah lain sama sekali tidak sebanding. Mereka yang berasal dari Huadu dari saat masih kecil, sumber daya pelatihan yang mereka dapatkan sudah sangatlah berbeda. Dan begitulah informasi tambahan yang bisa kita dapatkan sebelum ledakan energi kembali muncul dan mengagetkan mereka. Cahaya dengan kekuatan luar biasa ini, apakah itu meriam elektromagnetik? Jangan ngelantur kau, mana mungkin ada meriam elektromagnetik di tempat ini. Melihat ekspresi keterkejutan mereka, tanpa mereka ketahui jika orang yang melakukan itu adalah orang yang sebelumnya mereka kira telah mati. Dan ya, itu pastinya perbuatan Yihe. Lalu dari sana berpindah ke tempat lain. Zhen Xiong dan Ouyang Ze, mereka berdua juga menyaksikan ledakan energi tersebut. Bagaimana menurutmu? Tanya Zhen Xiong. Cara menyerang seperti itu sepertinya bukan gaya mereka yang bertopeng. Kemungkinan besar itu adalah ulah salah satu dari murid baru. Jawab Ouyang Ze terlihat sangat santai. Murid baru ya? Selain beberapa orang dari Huadu, mana mungkin masih ada orang lain yang menguasai kekuatan sehebat itu. Kita harus pergi ke sana. Bagaimanapun juga, kita sudah mengumpulkan 4 liontin binatang: tikus, anjing, monyet, dan kuda. Lan Yuxi dari kota Sendu setidaknya memiliki liontin domba. Xin Chen dari Pulau Liuli, aku yakin liontin ular ada padanya. Seorang murid baru bernama Liu Qingzu sepertinya juga membunuh si kepala banteng dan mendapatkan liontinnya. Jika benar orang-orang bertopeng itu berdasarkan 12 zodiak, maka sekarang hanya tersisa 5 liontin lagi yang tersisa: babi, kelinci, ayam, harimau, dan naga. Untuk zodiak naga sendiri, makhluk itu adalah eksistensi yang sepenuhnya mematikan. Itu adalah bos yang hanya bisa dihindari, bukan untuk dilawan. Seseorang yang memancarkan ledakan energi seperti itu, aku yakin beberapa liontin ada di sana. Xin Chen dan Lan Yuxi, kemungkinan besar mereka juga akan tertarik dan menuju ke sumber ledakan itu. Zhen Xiong, permainan ini sudah memasuki babak final. Jika kita ingin memenangkannya, kita hanya bisa merebutnya dari para mahasiswa baru itu. Mendengar semua percakapan ini, apakah benar semua ini hanyalah ujian? Atau mungkin masalah baru di luar konteks Universitas Huadu sedang terjadi? Semuanya masih menjadi tanya, dan kita akan mengetahuinya di video selanjutnya. Jadi begitulah cerita kali ini konco. Saya harap kalian bisa menikmati ceritanya. Kalau iya, jangan ragu untuk memberikan like-nya. Kalau ada kritik dan saran, saya sangat terbuka untuk itu. Jadi jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar konco. Untuk kalian yang ingin mengetahui update terbaru dari cerita-cerita yang akan datang di channel ini, saya sarankan agar kalian mengklik tombol subscribe dan loncengnya. Oke koncoku, terima kasih sudah mau mengklik video saya. Terima kasih atas waktu kalian yang sangat berharga. Maaf jika masih banyak kekurangan dari video saya. Tetap sehat untuk kalian semua tentunya. Dan begitulah ceritanya. Alhamdulillah selesai. Dan assalamualaikum.